pandemi COVID-19, jangan lupa untuk tetap di rumah saja, hindari berkumpul, dan selalu mencuci tangan. Lakukan cuci tangan sepulang dari bepergian menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Hari ini Ibu membahas tentang bab 6 yang isinya adalah daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab pertama dan ketiga di semester lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang perjuangan menuju NKRI. Adanya peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, membuat para golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta untuk membuat naskah teks proklamasi. Rumah yang dipakai saat itu adalah Rumah Laksamana Muda Maidat. Setelah sampai di Rumah Laksamana Muda Maidat, Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapa nama orang-orang yang mengibarkan bendera sangsaka merah putih? Naskah proklamasi hanya berjumlah 2 alinea, tapi teks proklamasi menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran dari para pembuat naskah proklamasi saat itu. Alinea ke-1 proklamasi maksudnya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Lalu alinea kedua maksudnya adalah agar pemindahan kekuasaan pemerintah harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah aspek hukum. Proklamasi menjadi keputusan politik tertinggi bagi bangsa Indonesia untuk menghapus semua hukum kolonial yang diganti dengan hukum nasional. Pertanyaannya adalah, apa sih hukum nasional yang berlaku di Indonesia sekarang? Aspek yang keempat adalah aspek kultural. Aspek kultural adalah aktivitas yang berhubungan dengan budaya setelah pembacaan proklamasi di Indonesia, lalu menjadi peradaban baru dari bangsa yang disebut pribumi pada masa penjajahan Belanda, menjadi mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima adalah aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Aspek yang terakhir adalah aspek spiritual. Proklamasi diperoleh berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Tapi, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia. Supomo dan Muhammad Yamin dikenal sebagai dua orang tokoh pendiri negara perancang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mereka menyimpulkan bahwa pembagian susunan negara terdiri dari 3. Yang pertama adalah daerah besar, yang kedua daerah istimewa, dan yang ketiga adalah daerah kecil. Konstitusi Negara Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat, serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam NKRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lalu diubah menjadi Nomor 25 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Peran daerah dalam NKRI ada 5. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI sesuai dengan pasal 37 ayat 5. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Lalu yang ketiga, memajukan bangsa melalui motivasi dan kreativitas aparatur sipil daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional. Yang kelima, mengembangkan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dari sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki nilai yang penting untuk generasi muda. Peran yang pertama adalah perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah
tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Kedua, tokoh perjuangan daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Tiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk NKRI sebagai pilihan yang tepat. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa